Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Maulana dengan NIM 2114-010046. Baiklah, di sini saya akan membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Artinya, kebajikan atau kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kewajiban itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau disebut dengan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tafsir dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 ini, yang mana ayat ini merupakan kisah nyinyiran kaum Yahudi yang mempertanyakan seputar pemindahan kiblat ke arah Masjidil Aqsa. Lalu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa kebaikan hakiki itu, yang pertama, yaitu ditujukan bahawa keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh ada keraguan
100% kita harus yakin bahawa hanya kepada Allah lah kita beriman. Hal ini dapat dicapai dengan syarat. Yang pertama, dilandasi dengan ilmu. Karena jika kita tidak memiliki ilmu, jika kita tidak dilandasi dengan ilmu, dan jika kita tidak didasari dengan ilmu, maka kita akan goyah. Yang kedua, dibuktikan dengan ikhtiar, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga adalah bebas dari segala kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah kita menduakan Allah, dan dosa kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengimani adanya hari akhir. Konsekuensinya adalah harus mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Beramal dengan ikhlas merupakan suatu penjagaan terhadap amal kebaikan, karena dunia adalah tempat menanam kebaikan yang harus dirawat agar kita bisa memanennya ketika hidup di akhirat. Jika tidak ikhlas, akan sia-sia. Jika kita beramal di dunia ini tidak ikhlas, maka pahalanya tidak akan kita dapatkan, pahalanya akan hangus. Dan yang ketiga itu adalah beriman kepada malaikat. Diartikan bahawa kita harus yakin adanya malaikat pencatat yang senantiasa mengikuti kemanapun kita melangkah, mengikuti kemanapun kita pergi. Oleh karenanya perbanyaklah istighfar agar kejelekan dan dosa kecil yang tercatat dapat terhapuskan. Yang keempat yaitu adalah beriman kepada kitab. Untuk kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kita cukup mempercayainya saja, kita cukup mengimaninya saja. Namun untuk kitab suci Al-Quran tidak cukup mempercayainya saja dan membacanya saja, melainkan juga harus melanjutkan dengan memahami, mempelajari, menghafalnya, lalu mengajarkannya, lalu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima yaitu adalah beriman kepada Nabi. Untuk Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, cukup mengetahui dan meyakininya saja bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nabi. Namun untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti sunnahnya, mencontohkan segala perilaku Nabi, mencontoh segala sifat-sifat Nabi, meskipun kita tidak pernah melihatnya, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengannya. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya itu adalah terletak bagaimana harta kita diberikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti apa sih kriteria orang yang membutuhkan tersebut? Kriterianya, harta yang diberikan adalah harta yang masih kita cintai. Kepada siapa saja kita memberikannya? Yang pertama adalah kepada kerabat dekat kita. Menurut ulama, memberikan kepada kerabat mendapatkan dua hal, yakni sedekah dan silaturrahmi. Kerabat yang mana diprioritaskan mendapatkannya? Yang pertama yaitu masih dalam lingkup generasi ketiga, yaitu nenek kita, ibu kita, dan kita. Yang kedua adalah yang paling membutuhkan. Dan yang ketiga yang paling banyak menggunakan untuk kebaikan. Yang kedua adalah kepada anak yatim. Anak yatim yang masih kecil dan yang belum balik. Dan yang ketiga adalah orang miskin, tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan pangan dan kebutuhan papannya. Untuk kriteria terkini miskin itu jika penghasilannya di bawah UMR. Yang keempat adalah orang dalam perjalanan atau sering kita sebut dengan musafir, dengan tujuan tidak untuk maksiat. Dengan tujuan orang yang dalam perjalanan ini adalah untuk beribadah kepada Allah, contohnya untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, bukan tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah. Ada juga yang memahami Ibnu Sabil adalah tamu yang datang ke rumahnya. Selanjutnya yang kelima adalah orang yang meminta-minta.
secara hukum memberi orang yang meminta adalah boleh, akan tetapi namun sifat meminta itulah yang tidak diperbolehkan. Sifat meminta adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kepada budak. Budak ini adalah orang yang belum merdeka dirinya. Budak ini adanya pada zaman Rasulullah SAW dan juga zaman-zaman dahulu. Kan tetapi budak pada saat sekarang ini tidak ada lagi, kerana setiap manusia pada zaman sekarang ini sudah merdeka dan mereka tidak diatur-atur sepenuhnya oleh orang lain. Mungkin itu penjelasan ataupun tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 177. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.